Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DAC atau Digital to Analog Converter. DAC merupakan rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner dengan angka 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang kontinu atau arus atau tegangan. Sinyal digital adalah sinyal biner yang berbentuk bit dan merupakan kombinasi dari angka 0 dan 1 yang merupakan level tegangan tinggi dan tegangan rendah. Untuk fungsi dari DAC sendiri adalah sering digunakan pada perangkat digital pada bagian output untuk membuat sinyal analog sebelum sinyal diproses dalam bentuk digital. Cara kerja dari DAC sendiri sesuai dengan namanya Digital to Analog Conversion, maka fungsi utama DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian ADC. Jenis-jenis dari DAC sendiri yaitu ada preliminary, DAC concept, DAC technique, DAC specification, dan DAC project. Nah, ini merupakan serangkaian dari DAC, bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya, ini merupakan konverter digital ke analog atau DAC mengubah sinyal digital menjadi tegangan analog atau keluaran arus yang awalnya berupa angka 1 dan 0 lalu diubah melalui DAC menjadi tegangan analog atau keluaran outputnya adalah arus. Yang pertama adalah data converter circuit dengan ada beberapa sirkuit berdaya rendah, berukuran kecil, dan hemat biaya, serta ada sirkuit drift input terjemahan level. Lalu selanjutnya ada sirkuit input sensor level rendah, perlindungan input penyaringan dan sirkuit isolasi, serta sirkuit bantuan yang umum digunakan. Lalu yang kedua adalah konsep dasar dari DAC atau Digital to Analog Converter. Pada dasarnya, rangkaian penjumlahan op-amp atau summing up lever dapat digunakan untuk menyusun suatu konverter dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam determiner. Data dalam bentuk digital biner bersih dapat diubah menjadi bentuk analog dengan menggunakan penguat penjumlah. Nah, dapat kita lihat di sini pengonversian analog ke digital dan digital ke analog. Ini merupakan adalah pengonversian analog ke digital. Lalu selanjutnya adalah DAC technique, yaitu dengan 3 basis approaches dan Kelvin divider string DAD merupakan struktur DAC yang paling sederhana. Versi n-bit dari DAC ini hanya terdiri dari 2 pangkat n. Seristor yang sama dalam seri dan scalar 2 pangkat n biasanya CMOS. Satu di antara setiap simpulan. Lalu selanjutnya ada binary weighted DAC yang merupakan salah satu cara untuk mencapai konversi dari DAC sendiri adalah dengan menggunakan penguat penjumlahan. Lalu resistor tertimbang digunakan untuk membedakan setiap bit dari yang paling signifikan hingga yang paling tidak signifikan. Selanjutnya adalah transistor digunakan untuk beralih antar Vref dan ground agak tinggi atau rendah. Pendekatan ini tidak memuaskan untuk sejumlah besar bit karena memerlukan terlalu banyak presisi dalam penjumlahan resistor. Masalah ini diatasi di jaringan R2R DAC. Op-amp ideal tidak ada arus ke op-amp, tanah virtual di input pembalik. Lalu selanjutnya ini merupakan tegangan
V1 dan Vn dapat berupa Vref jika bit yang sesuai tinggi atau ground. Jika bit yang sesuai dengan rendah, V1 adalah bit yang paling signifikan. Dapat di sini berarti V yang signifikan adalah pada V1 berikut. Sedangkan V yang paling tidak signifikan adalah pada Vn, yaitu adalah ini, paling bawah. Lalu selanjutnya dapat kita lihat di sini untuk mencari atau perumusan Vout, persamaannya adalah sebagai berikut, yang ini. Dan juga dapat disusul dengan persamaan IF-RF, Fout, dan contoh-contohnya. Lalu selanjutnya keuntungannya adalah konstruksi analisis sederhana dan konversinya dilakukan secara cepat. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah membutuhkan berbagai macam resistor dengan presisi tinggi yang diperlukan untuk resistor rendah. Lalu yang kedua, membuat resistansi saklar rendah pada transistor bisa mahal. Oleh karena itu, biasanya resolusi dibatasi hingga 8 bit saja. Lalu selanjutnya, yaitu ada R2R leader. Metode lain dari konversi digital to analog adalah R2R leader. Metode ini banyak digunakan dalam IC DAC, maksud saya IC DAC. Pada rangkaian R2R leader, maka dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat diaplikasikan untuk IC DAC sehingga resolusi 8,10 atau 12 bit. Di sini merupakan contoh visualisasi voltage mode, dan yang ini merupakan visualisasi dari current mode. Lalu selanjutnya kita akan membahas lanjut ke selanjutnya, setiap bit sesuai ke saklar, yaitu adalah jika bitnya tinggi, yang sesuai saklar terhubung ke masukan pembalik op-amp. Jika bitnya rendah, maka saklar yang sesuai terhubung ke ground. Nah, visualisasinya adalah seperti berikut, dapat kita lihat di sini. Untuk R2R leader, untuk mencari R8-nya, yaitu dapat menggunakan persamaan yang ini. Lalu selanjutnya, ini juga ada beberapa visualisasi dan rumus-rumus, sehingga, nah ini juga merupakan rumus dari Vout, dan serta ada contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, lalu untuk R2R leader ini memiliki keuntungan yang pertama adalah hanya ada dua nilai resistor, yaitu R dan 2R. Lalu keuntungan yang kedua adalah tidak membutuhkan resistor presisi tinggi. Tetapi R2R ini juga memiliki kekurangan, yaitu kecepatan konversi lebih rendah daripada DAC tertimbang biner. Lalu selanjutnya untuk spesifikasi DAC, yang pertama adalah resolusi. Jadi spesifikasi DAC ini memiliki resolusi kenaikan analog terkecil yang sesuai dengan satu perubahan LSB, dan resolusi n bit dapat menyelesaikan level analog 2 pangkat n yang berbeda. Untuk rumus resolusinya sendiri yaitu adalah ini, FSLB sama dengan Fref per 2 pangkat n. Nah, lalu selanjutnya untuk spesifikasi DAC adalah speed. Speed di sini memiliki tingkat konversi input digital tunggal ke analognya. Lalu tingkat konversi tergantung pada kecepatan shock sinyal input. Lalu speed waktu penyelesaiannya konverter. Lalu ketika input berubah dengan cepat, kecepatan konversi di DAC harus tinggi. Lalu untuk spesifikasi linearitas pada DAC, yang pertama adalah perbedaan antara keluaran analog yang diinginkan dan keluaran aktual di atas kisaran penuh dari nilai yang diharapkan. Lalu yang kedua, idealnya DAC harus menghasilkan hubungan linier antar input digital atau output analog.
Lalu untuk spesifikasinya, untuk yang keempat adalah setting time. Setting time di sini merupakan waktu yang diperlukan untuk sinyal keluaran untuk menetapkan dalam kurang lebih 1,5 lsb dari nilai akhir setelah perubahan skala masukan yang diberikan. Lalu, pada setting time dibatasi oleh laju perubahan tegangan penguat keluaran dan idealnya perubahan tegangan analog seketika akan terjadi ketika kata biner baru masuk ke dalam DAC dan digunakan untuk menentukan bagaimana setiap input digital akan ditetapkan ke setiap divisi tegangan. Jenis-jenisnya yaitu non-multiplier DAC yang merupakan VREF sudah diperbaiki dan multiplier DAC yang merupakan VREF disediakan oleh sumber eksternal. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kesalahan yang berhubungan dengan DAC. Yang pertama adalah kesalahan mendapatkan, yaitu terjadinya jika kemiringan keluaran aktual menyimpang dari keluaran ideal dengan visual sebagai berikut, yang merupakan garis biru merupakan ideal dari output, sedangkan garis yang tengah ini merupakan positif offset error, dan garis yang paling bawah yang berwarna pink adalah negatif offset error. Lalu selanjutnya, kesalahan yang mengimbangi. Maksudnya di sini adalah jika terjadinya ada offset konstan antara keluaran aktual dan keluaran ideal. Dapat kita lihat visualisasinya seperti pada gambar berikut ini. Dan kesalahan selanjutnya adalah skala penuh, yang artinya terjadi ketika sinyal aktual memiliki kesalahan penguat dan offset. Nah, di sini hanya terdapat data ideal output dan full scale error. Nah, untuk resolusinya sendiri, representasi yang buruk dari keluaran ideal karena resolusi yang buruk. Yang kedua adalah ukuran pembagian tegangan mempengaruhi resolusi. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini juga. Nah, kita lanjut. Terdapat dua jenis, yaitu jenis yang pertama adalah diferensial atau ukuran langkah analog berubah dengan meningkatkan input digital, atau ukuran dari deviasi terbesar antara bit yang berurutan. Lalu yang jenis yang kedua adalah integral, di mana jumlah deviasi dari garis lurus setelah offset dan kesalahan penguatan dihapus pada bit bersamaan. Dengan visual seperti ini, lalu ada non-monotorik. Terjadi ketika peningkatan input digital menghasilkan penurunan output analog. Dan selanjutnya adalah setting time dan overshoot. Setting time, waktu yang dibutuhkan untuk output dalam kurang lebih 1,5 FLSB. Sedangkan overshoot terjadi ketika output analog melampaui output yang ideal. Cukup sekian pembahasan sekilas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.